Bagaimana bentuk taman hutan itu, Bung Amarullah? Seperti yang telah kita bicarakan pada beberapa episode sebelumnya bahwa taman hutan adalah hutan yang tertata rapi, apik dan bersih, dan yang banyak bermanfaat untuk manusia dan alam. Kedua taman hutan itu pasti ada campur tangan manusia. Kenapa harus ada campur tangan manusia, Bung Amarullah? Bukankah alam bisa menata hutan dengan sendirinya, Bung Amarullah? Betul Bung Firdaus, alam bisa menata hutan dengan sendirinya, hanya saja manfaat untuk manusia menjadi sangat terbatas. Sedangkan hutan yang tidak ditata manusia tidak dapat menjadi taman hutan. Hutan yang alami itu menjadi hutan belantara, di mana binatang buas menjadi penghuni yang berkuasa di hutan-hutan alami itu. Ketika sebuah hutan menjadi taman hutan, maka hutan tersebut pasti harus dikelola manusia. Sebab hanya manusia yang dapat menjadikan hutan yang ditata itu banyak bermanfaat untuk manusia dan alam. Di sisi lain menciptakan taman itu sangat dibutuhkan kepandaian berpikir manusia, untuk menciptakan suatu ruang terbuka dengan tatanan indah, apik, dan bersih, sehingga dapat menjadi tempat rekreasi yang nyaman dan menyenangkan. Disinilah dibutuhkan campur tangan manusia. Begitu Bung Idris. Apakah semua manusia bisa menciptakan dan mengelola taman hutan itu, Bung Amarullah? Atau bagaimana dapat menciptakan dan mengelola taman hutan itu, Bung Amarullah? Begini Bung Idris dan Bung Firdaus. Dalam episode sebelum ini, kita telah mulai mengarahkan pandangan kita ke dalam peradaban kita sendiri, yaitu peradaban Nusantara. Satu suku di Nusantara ini yang mulai kita pelajari adalah suku Baduy. Dalam suku Baduy kita belajar menata hutan dalam konsep melestarikan alam. Jika kita belajar tentang peradaban, maka kita belajar ke dalam peradaban kita. Sedangkan untuk belajar penataan, maka sebaiknya kita belajar ke ahli penataan. Namun ahli penataan itu berada di luar peradaban kita. Bagaimana menurut Bung Idris? Keluar peradaban kita, kemana kita sebaiknya belajar penataan menurut Bung Amarullah? Mari kita tanyakan ke Bung Firdaus. Siapa ahli penataan tata ruang khususnya penataan ruang terbuka menurut Bung Firdaus? Kemana kita belajar penataan taman dan taman hutan? Dan bagaimana menciptakan dan mengelola taman, lebih konkretnya taman hutan menurut Bung Firdaus? Dari hasil pengamatan saya, kita sebaiknya belajar ke Eropa. Dalam hal ini kita bisa fokus ke negeri Belanda. Begitu Bung Amarullah dan Bung Idris. Kenapa negeri Belanda, Bung Firdaus? Ya, mengapa harus negeri Belanda Bung Firdaus? Karena Belanda telah berhasil menjadi salah satu negara yang paling tertata di muka bumi ini pada saat ini, Bung Idris dan Bung Amarullah. Sebab hampir di semua kota di Belanda ada taman hutan. Misalnya kota Leiden, itu bukan kota besar seperti Amsterdam atau Rotterdam. Leiden hanya sebuah kota kecil, tapi tetap mempunyai taman hutan. Di samping taman hutan, di Leiden juga ada beberapa taman kota. Bagaimana dengan Amsterdam, Bung Firdaus? Amsterdam mempunyai beberapa taman hutan. Ada beberapa taman hutan yang ada di Amsterdam, misalnya Amsterdamsbos atau dalam bahasa kita Hutan Amsterdam, ada Vondelpark atau Taman Vondel, ada Erasmus Park atau Taman Rasmus, ada Rembrandt Park atau Taman Rembrandt, dan masih banyak taman hutan lainnya. Begitu juga dengan kota Den Haag dan kota Rotterdam di Provinsi Holland Selatan. Jika kita perhatikan foto-foto taman-taman hutan tersebut ada perpaduan antara pohon-pohon yang tinggi, tanaman rendah dengan bunga berwarna-warni, rerumputan juga pengairan baik dalam bentuk danau kecil atau sungai kecil. Selain itu setiap hari baik taman maupun taman hutan selalu digunakan oleh masyarakat setempat. Ada yang jogging pagi atau berjalan sore hari, ada pasangan orang tua yang sudah pensiun, ada orang yang membawa binatang peliharaan, mereka biasanya membawa anjing, ada juga yang berekreasi sambil membawa makanan dan minuman dan duduk di rerumputan. Ada juga yang bersepeda dan berolahraga seperti berjoget dan senam dengan musik. Jadi baik taman kota dan taman hutan di dalam kota bermanfaat setiap harinya baik bagi manusia maupun hewan ya Bung Firdaus. Juga tentunya ada berbagai macam burung yang bersarang di antara ranting-ranting pepohonan di situ ya Bung Firdaus. Pasti Bung Idris, tepat sekali Bung Amarullah. Dan di sungai atau di danau itu juga ada berbagai jenis ikan yang hidup di perairan tersebut, Bung Idris dan Bung Amarullah. Begitu juga dengan kota-kota lainnya di Belanda, seperti Den Haag, Rotterdam, dan bahkan kota kecil Leiden. Jadi Leiden yang kota kecil itu juga mempunyai taman hutan dan taman-taman kota seperti kota-kota besar ya Bung Firdaus?
Bukankah Belanda ketika menjajah Indonesia juga membuat taman hutan dan taman kota di beberapa kota di Indonesia ya Bung Firdaus? Iya Bung Amarullah, ada Haksebos atau hutan Den Haag di Den Haag, ada Kralingsebos atau hutan Kralingen di Rotterdam misalnya. Dan juga ada Leidsebos atau hutan Leiden di kota kecil Leiden. Begitu Bung Amarullah, tidak seperti itu Bung Idris. Pemerintahan kolonial Belanda menjajah Indonesia menciptakan kota Batavia seperti kota berbentuk taman. Setiap rumah mempunyai halaman yang luas dengan beberapa pohon yang tinggi dan tindakan. Ada berbagai tanaman lain, juga ada berbagai bunga dengan jenis yang beragam dan berwarna-warni. Sepanjang jalan baik di pinggir jalan dan di tengah jalan ditumbuhkan juga dengan pepohonan yang rindang dan tinggi sehingga berjalan di kota Batavia serasa berjalan di sebuah taman yang besar. Ini bisa kita lihat sampai sekarang di daerah Menteng di pusat kota Jakarta. Begitu juga dengan kota Malang. Sedangkan kota Bandung dibuatkan hutan kota yang dijadikan taman hutan. Taman hutan itu adalah hutan Dago yang ada di tengah kota Bandung. Jadi pemerintahan kolonial Belanda malah menciptakan kota Batavia sebagai kota taman, ya Bung Firdaus. Oh, ini suatu yang indah yang telah dibuat oleh pemerintahan kolonial Belanda untuk Indonesia ya. Bukan untuk Indonesia, Bung Idris, tapi untuk diri mereka sendiri. Sebab mereka berencana untuk menjadikan Indonesia sebagai bagian Belanda di kawasan timur jauh. Mereka ingin kalau Indonesia menjadi kampung halaman mereka kedua. Namun sang cinta berkehendak lain, maka kehendak sang cinta yang pasti terjadi. Tapi sekarang ini kota Jakarta tidak menjadi kota taman. Jakarta agak semrawut sekarang ini. Kenapa begitu ya Bung Amarullah? Ini adalah masalah bangsa kita yang sebaiknya kita usahakan jalan keluarnya. Benar Bung Firdaus. Mari kita tanyakan kepada semua pemirsa kita. Bagaimana jalan keluar menghadapi mentalitas dan moralitas bangsa Indonesia sekarang ini para pemirsa sekalian? Silahkan ditulis di kolom komentar ya. Makasih ya para pemirsa yang baik dan budiman lagi cerdas.